sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arada ma'nahu khairu fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mukarramat, muhtaramin wal muhtaramat yang kami muliakan, para ustadzah, Ibu Hajjah Umi Jidah, Ustadzah Nurul Hilaliyah, para ibu-ibu hajjah, ibu-ibu sekalian jamaah Majlis Ta'lim Nurul Anam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan tawakufan, penutupan sementara. Kalau ditutup, dikunci, berarti ada kuncinya nggak Bu? Sekarang siapa yang megang serep? Jadi jangan sampai hilang. Kalau udah ada kuncinya, buru-buru diduplikatin. Nah, duplikatnya ini dipegang sama orang lain. Jangan duplikat dipegang sama dia juga. Nanti belum bisa buka karena ada satu hal atau yang lainnya belum bisa dibuka juga. Oleh karenanya harus dipegang itu serepnya. Karena penutupan ini penutupan yang sementara. Insya Allah nanti di bulan Syawal atau setelah Syawal kita akan lanjut lagi, kita akan biasakan lagi rutinan kita, yaitu pengajian hari Rabu atau Rabu sore ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk melaksanakan pengajian dan juga kebaikan-kebaikan. Yang pertama ingin saya sampaikan yaitu permohonan maaf dari saya, demikian juga dari Jidah. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan pengajian-pengajian kita ada salah paham atau ada salah jawaban. Bahkan banyak juga mungkin kekeliruan-kekeliruan dari saya, dari Jidah. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Dan sekarang tanggal 29 Rajab, artinya besok insya Allah sudah Sya'ban. Masih ada kesempatan buat ibu-ibu kalau mau bayar utang. Masih ada yang punya utang apa enggak, Bu? Insya Allah enggak ada. Orang yang punya utang, laki maupun perempuan, yang masih punya utang Ramadan, ini udah dikasih kesempatan selama 11 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tapi belum juga bayar puasanya. Sampai ketemu Ramadan lagi, dia belum juga bayar puasa yang tahun kemarin. Maka nanti puasa yang tahun kemarin ini, bukan puasa Ramadan yang akan datang, tapi puasa yang tahun kemarin, ini wajib dibayar sesuai jumlah yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan 7 hari, maka dia wajib qada 7 hari, ditambah bayar fidyah. Setiap kali puasa hari Senin, maka ngeluarin sedekah. Sedekahnya itu 1 mud. 1 mud itu 1 kali makan. Makan yang pantas, padang lah ya. Berapa padang kira-kira? 30.000. Udah enak Bu, 30.000. Udah enak. 30.000 berarti setiap kali puasa maka dia mengeluarkan 30.000, itu diberikan kepada fakir atau kepada miskin, fakir miskin. Ini kalau sampai puasa berikutnya
belum juga membayar hutang, belum juga mengkodok puasanya. Kalau dia sudah bayar hutang ya nggak apa-apa. Artinya Ramadan yang akan datang, Ramadan besok ini ada hutang lagi, yang kemarin kan sudah lunas, maka Ramadan yang akan datang ini kalaupun ada yang batal tetap bayarnya biasa, hanya kodok saja, hanya bayar puasa saja tanpa fidyah. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita membayar kodok atau membayar puasa kita, tapi tidak dengan sholat, Bu. Artinya kalau sholat tidak perlu dikodok. Untuk ibu-ibu yang halangan atau haid tidak perlu kodok sholat, tapi kalau puasa ini wajib dikodok. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi ibadah kita, sholat misalnya, sebenarnya itu adalah doa. Waktu kita berdiri mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Kemudian kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci engkau yang maha besar dan segala puji bagimu, itu artinya doa juga. Artinya engkau yang maha suci ya Allah, maka sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Engkau yang maha besar ya Allah, engkau yang maha terpuji, hiasilah aku dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ini doa. Semua ibadah itu intinya ada doa, itu semua doa itu adalah intisari dari ibadah. Saya ingin menyampaikan bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita mohon kepada Allah, ini pasti Allah ijabah. Ada ibu-ibu di sini yang udah lama doa tapi belum dijabah juga. Ada nggak? Yang mana orangnya? Ada. Pokoknya saya jamin pasti dijabah. Pasti dijabah. Ini bukan jaminan saya sebenarnya, tapi jaminan dari Rasulullah SAW. Ma min da'in yad'u illa stajaballahu lahu da'watah. Tidak ada satu orang pun orang Islam berdoa kepada Allah kecuali pasti akan Allah ijabah doanya. Ini kemungkinan pertama, Bu. Orang yang berdoa mohon kepada Allah pasti akan Allah ijabahnya. Ya Allah, saya mau punya rumah sendiri, dari tahun ke tahun kau ngontrak mulu. Ya Allah, nggak usah lebar-lebar, barang 300 meter. 300 meter itu ke bawah bisa buat basement, Bu. Ke atas ibu naikin lagi bisa 7 tingkat jadi apartemen. Mohon, tapi belum juga ijabah. Terus nggak boleh kemudian kita putus asa. Pasti akan Allah ijabah doa, karena ini janji dari Rasulullah. Janji dari Rasulullah, tidak ada satu orang pun Islam, satu orang Muslim pun yang berdoa kecuali pasti akan Allah ijabah doanya. Ini kemungkinan pertama, pasti akan Allah ijabah. Kemungkinan yang kedua, Allah akan memberikan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Allah akan menghapuskan dosa-dosa sesuai dengan kadar doa itu. Doa sudah beberapa tahun tapi belum juga dikabulkan oleh Allah. Sebenarnya ini ada catatan amal buruk yang sudah Allah hapus untuk dia. Ada catatan-catatan amal buruk, dosa-dosa yang sebenarnya itu terhapus dari kita, cuma kita nggak tahu. Jadi begitu nanti di akhirat kita lihat ternyata timbangan amal kita baik semua. Amin. Sama sekali nggak ada dosa-dosanya, sama sekali tidak ada berat atau bobot keburukannya, karena dosa-dosa kita sudah terhapus. Dari mana dosa-dosa kita terhapus? Dari doa-doa kita yang tidak dikabulkan itu. Kemungkinan yang kedua, Allah akan, walaupun Allah tidak mengabulkan doanya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kita juga demikian, udah bertahun-tahun kok belum juga dikabulkan, belum juga ijabah doa kita. Tapi yakinlah itu nanti ada catatan buruk kita yang Allah hapuskan. Ada catatan perbuatan-perbuatan buruk yang memang tidak Allah
tidak Allah berikan siksa terhadap itu karena memang sudah Allah ampuni. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, orang berdoa dia belum juga dikabulkan doanya. Ya Ramadan dia doa, ditambah lagi dengan puasa, malam-malam bangun tapi juga belum dikabulkan juga doanya. Kemungkinan yang ketiga, Allah hindarkan keburukan dari orang itu atau musibah dari orang itu seukuran doa yang tadi. Ya Allah, berikanlah saya rumah kontrakan, misalnya rumah kontrakan, rumah sendiri. Bertahun-tahun saya ngontrak mulu, saya pengen rumah sendiri buat saya bangun dan saya bikin kontrakan misalnya. Belum juga Allah ijabah. Dan ternyata pilihan yang kedua juga bukan. Pilihan yang kedua, dosa-dosa juga tidak Allah hapuskan. Tapi ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga, doa yang kita mohonkan kepada Allah belum juga Allah ijabah, dosa-dosa kita juga tidak atau belum Allah hapuskan. Maka kemungkinannya karena doa itu Allah hapuskan, Allah hindarkan kita dari musibah, dari mara bahaya. Orang doa, contoh yang sama tadi, ini sebenarnya saat dia berdoa sehari menjelang sehari saat doa terakhir dia berdoa hari Selasa misalnya. Sebelumnya udah berdoa, bertahun-tahun dia berdoa. Nah, Rabu pagi sebenarnya pengen dapat musibah dia. Sudah ada catatan takdirnya itu. Udah ada catatan takdirnya bahwa dia akan terkena kecelakaan lalu lintas, naik bis, kemudian dia meninggal, termasuk beberapa penumpang lain itu meninggal, terkena musibah kecelakaan itu. Nah, ternyata ini dihapus oleh Allah, nggak jadi, selamat dia. Nggak jadi pergi naik bis karena kebetulan bisnya mogok dan akhirnya dia nggak jadi pulang kampung, ntar aja nunggu hari Kamis aja, nunggu hari Kamis, padahal udah ada bis gantinya yang akan berangkat, tapi dia mengurungkan niat untuk pulang kampung, akhirnya nggak jadi pulang kampung besoknya. Nah, bis yang gantinya ini berangkat kecelakaan. Ini kalau dihitung-hitung biaya nyawa sama biaya bangun rumah, nyawa sama bangun rumah mahal mana Bu? Mahal mana Bu? Mahal nyawa. Maka ya tadi 300 meter ke bawah ada basement, ke atas ada 7 tingkat. Kira-kira sama nyawa mahalan mana? Mahalan nyawa. Itu enggak Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah berikan Allah hindarkan dari musibah seukuran dengan doa tadi. Ukuran doa ini kan ukuran doa yang sangat mahal atau yang nilainya sangat tinggi, maka Allah selamatkan dia dari musibah. Yang tadinya musibah kecelakaan, harusnya dia meninggal, tapi ini bisa diubah dengan doanya karena Allah kabulkan, Allah berikan ijabah doanya ini bukan dalam bentuk dikabulkan, bukan dalam bentuk menghapus dosa, tapi Allah berikan ijabah dengan cara menghindarkan dia dari musibah kematian tadi. Dari sini ibu-ibu, memang takdir itu bisa diubah. Takdir itu tidak mutlak. Ada takdir yang tidak bisa diubah memang. Ada takdir yang sifatnya ini mubrom. Mubrom itu artinya tidak bisa diubah. Apa takdir yang tidak bisa diubah? Ibu lahir dari orang tua ibu, nggak bisa diubah itu. Jangan ibu minta saya pengen lahir jadi dari bapak yang presiden, nggak bisa. Emang udah Allah tentuin lahirnya dari bapak kita. Itu namanya takdir mubrom. Kemudian pengen jadi laki atau perempuan, saya mah dari dulu laki. Nggak bisa saya mohon sama Allah, ya Allah saya mohon jadikan ustazah. Saya bosan jadi ustaz mulu. Nggak bisa, udah ada takdir mubrom itu namanya, nggak bakal bisa diubah. Di antara takdir ini lebih banyak yang mu'allak dibanding yang mubrom. Lebih banyak yang digantungkan kepada usaha kita, termasuk digantungkan pada doa kita. Asal kita doanya benar-benar, ditambah lagi dengan puasa, tambah lagi dengan sedekah, insya Allah itu bisa mengubah takdir. Oleh karenanya
Tidak ada alasan kita untuk terus berdoa dan putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah, karena masih banyak takdir-takdir, masih banyak ketetapan-ketetapan Allah yang memang bisa diubah. Di antaranya lewat doa. Kalau ibu lihat doa yang setiap hari ibu panjatkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, itu di atas Bu, kalau kelihatan itu di atas sebenarnya dia berperang. Begitu doa kita naik, itu sebenarnya ada bala atau ada musibah yang pengen turun. Musibah pengen turun, ditangkis sama doa itu. Ibu nggak ngeliat aja, kalau ngeliat pingsan Bu. Kalau ngeliat pasti bingung berapa banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh orang dan musibah yang pengen turun ternyata ditangkis lagi sama musibah. Setiap kali musibah itu pengen turun, ditangkis sama doa itu. Ini doa yang kita mohonkan kepada Allah, tidak ada yang percuma, pasti Allah ijabah. Hanya saja bentuk-bentuk ijabahnya bisa bentuk dikabulkan sesuai keinginan kita, atau bisa berupa penghapusan dosa, nggak dikabulkan tapi dosa kita udah nol udah. Kemudian ada kalanya doa ini diijabah, bentuknya adalah dengan menghindarkan kita dari musibah yang harusnya dalam catatan takdir itu kita kena musibah, tapi ternyata Allah hindarkan gara-gara doa kita. Ini kemungkinan doa yang pasti Allah ijabah. Jaminan tadi masih berlaku sekarang Bu, bukan jaminan dari saya tapi jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya nitip sama Bu Nufus tadi, bawa ya Bu. Iya, itu juga bagian dari doa-doa insya Allah. Ini saya berikan ini, maaf ya. Ini ada, ini zikir setelah sholat duha. Saya menerima ijazah ini dari Syekhuna Ki Haji Khalil Bishri Rembang. Ini silakan ibu amalkan. Mohon maaf kok, boleh digilir, dipilingin maksudnya. Dipilingin maksud saya, digilir, dibagiin. Zikir setelah sholat duha. Mungkin ibu sudah hafal doa sholat duha Bu ya? Udah ya, kita kemarin juga udah bahas tentang sholat duha, termasuk sholat sunnah, sholat tatawu yang sangat dianjurkan. Nah kira-kira duha itu yang ibu tahu keutamannya untuk apa Bu sholatnya? Bu, sholat duha untuk apa biasanya? Buat rizki. Sebelum kita mengamalkan ini, maka pondasi yang tadi itu harus kita kuatkan lagi. Artinya semua doa kita, termasuk doa kita di sholat duha, itu pasti ijabah, pasti Allah jawab. Cuma bentuk jawaban Allah kemungkinannya 3 tadi, atau ada bahkan 4 kemungkinan yang lain. Bentuk ijabah Allah atas setiap doa, termasuk doa dalam sholat duha kita yang katanya buat rizki, ini bisa langsung Allah kasih cash, nggak pakai ditunda-tunda. Yang mintanya 200 juta dikasih 200 juta, ada yang nganterin. Mau yang begitu Bu? Tapi besok ada musibah. Ya makanya yang pilihan yang paling enak tuh pilihan yang dipilihkan oleh Allah, bukan pilihan kita. Kemungkinan yang pertama dikasih tunai langsung cash. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak berikan bentuk cash, tapi Allah hindarkan musibah, minta 200 juta. Tapi sebenarnya takdirnya
ini ada seseorang minta 200 juta, sebenarnya takdirnya besok itu dia mulai cuci darah. Mau bukan orang sini, bukan. Harusnya dia ini besok udah mulai cuci darah. Tapi karena dia doa terus, minta 200 juta, kira-kira begitu. Dia minta 200 juta, maka seukuran doa itu dia bebas dari cuci darah, artinya sehat-sehat aja. Kalaupun sakit ya paling masuk angin, kerokan, selesai. Ini kemungkinan dihindarkan musibah. Atau kemungkinan berikutnya, Allah hapus dosa-dosanya yang sudah tercatat, itu sudah dihapuskan oleh Allah lantaran doa. Kemungkinan keempat ada lagi, dalam satu riwayat Rasulullah juga menyebutkan akan Allah tunda pemberian-pemberian, akan Allah tunda doa-doa yang harusnya terjawab itu akan Allah tunda nanti di akhirat. Sehingga kata Rasulullah, ada nanti di akhirat orang yang kemudian diberikan pemberian yang sangat banyak. Bingung ini orang ini, ya Allah, ini pahala ibadah apa? Saya nggak pernah pahala, saya nggak pernah ibadah sedemikian banyak yang pahalanya demikian melimpah. Ini kalau dikasih dunia, kalau dikasih di dunia nggak bakal cukup. Kata Allah, itu adalah pahala doa-doamu yang dulu di dunia belum aku kabulkan, aku kasih sekarang. Ada yang sifatnya ditunda nanti di akhirat. Demikian juga untuk mengamalkan ini, mengamalkan sholat duha ataupun doa-doa lain yang ibu pernah mengamalkannya. Jangan berhenti untuk berdoa, karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah, dan pasti Allah berikan jawaban dari doa-doa kita dengan kemungkinan-kemungkinan yang tadi kita sudah tahu. Dzikir setelah sholat duha, istighfar 10 kali. Terbaca Bu ya tulisannya? Cakep kan tulisannya? Ya orang ketikan nih laptop. Yang kedua, selawat, membaca selawat, yaitu selawat berikut 10 kali. Namanya selawat kamaliyah. Sama-sama kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata likamalika ala adadi kalamik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata likamalika ala adadi kalamik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata likamalika ala adadi kalamik. Ini dibaca setelah istighfar 10, baca selawat ini 10. Kemudian hadiah Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua, dan juga kepada yang mengijazahkan, yaitu Syekhuna Haji Khalil Bishri. Kemudian yang keempat, baca surat Al-Kautsar. Tahu surat Al-Kautsar Bu? Inna a'tayna kal kautsar 14 kali. Nah setelah itu baru ibu tutup dengan doa. Doa yang sebagaimana kita tahu, Allahumma inna duha'a duha'uka wa baha'uka dan seterusnya. Jadi ini saya ijazahkan kepada ibu-ibu, silakan diamalkan. Qabil tu boleh bilang qabil tu, boleh juga Ustaz. Itu artinya ya, saya terima. Istighfar yang 10 ini boleh juga ibu ganti dengan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kalau memang waktunya senggang daripada ya update status, daripada ngawasin status, maka iya Shopee cari flash sale, daripada nyari-nyari yang lain, maka Rabbighfirli wa tub alayya ini diperbanyak, bisa 40 kali atau 100 kali. Ini yang di bawah ini istighfar juga. Rabbighfirli, sama-sama kita baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya
innaka antat tawwabul ghafur. Ya, itu 40 atau 100 kalau memang waktunya senggang. Kalau waktunya agak sempit, nggak sempat banyak membacanya, cukup yang istighfar 10 aja. Kalau bisa yang Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Mudah-mudahan ini bisa jadi amaliyah kita, bisa jadi satu rutin wiridan kita, dan Allah berikan kita istiqomah. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan juga mohon maaf dalam rangka menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk ke Ramadan dengan hati yang bersih, serta memohon ridho Allah dan juga ikhlas atas semua amal-amal kita yang akan kita laksanakan nanti di bulan suci Ramadan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.